Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas iman dan amal solih kita kepadanya. Mudah-mudahan kita akan mendapat gelar yang paling mulia di sisinya. Itulah takwa namanya. Kata Allah, takwa itu balasannya akan dimudahkan segala urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa ia sangka-sangka. Hal ini bisa kita baca dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya akan dimudahkan urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa ia duga-duga. Lebih dari itu, Allah berjanji kepada orang yang takwa, di akhirat kelak nanti akan ditempatkannya ke dalam surga yang penuh nikmat. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang bertakwa itu di akhirat kelak akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Na'im, surga yang penuh nikmat. Mudah-mudahan kita semua akan dapat menikmati janji Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di akhirat kelak nanti kita akan dapat bertemu dengan beliau, saling bertegur sapa, bertebar salam, bahkan yang paling penting masuk ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan sebuah taklim dengan judul Ramadan Bulan Suci. Satu hari sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasul, ada apa?" kata Rasul. "Mal mutahhir, apakah ada yang dapat mensucikan manusia dari salah dan dosa?" "Ada," kata Rasulullah. "Apa itu ya Rasul?" "Al-mutahhir syahrul Ramadan." Yang dapat mensucikan salah dan dosa manusia, sebesar dan seberat apapun dia, akan kembali seperti bayi baru lahir dari perut ibu kita, adalah bulan suci Ramadan. Yang jadi pertanyaan bagi kita tentu adalah bagaimana caranya. Cara ini yang paling penting ya. Maka ada beberapa hal yang harus kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama sekali adalah melaksanakan ibadah puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasanya puasa yang bagaimana? Baginda Rasulullah telah mengisyaratkan kepada kita, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan keyakinan kepada Allah, serta dia mampu menghisap, mengevaluasi, mengontrol dirinya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, jangan ada satu bagian dari tubuhnya bisa merusak pahala puasa itu. Misalnya mata kita, mulut kita, atau hati kita. Nah, kalau ini bisa kita kerjakan dengan baik, insya Allah, maka puasa itu akan dapat mensucikan kita dari salah dan dosa. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran, qiraah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sangat penting sekali, tapi kita mohonkan kepada semua pemirsa yang ada, jangan hanya untuk mengharapkan ada kegiatan nuzul Quran. Kita berlomba-lomba menghatamkannya, tapi kita tidak paham apa yang kita baca. Ini sangat berbahaya sekali. Sebaiknya Al-Quran itu kita baca, lalu kita pahami maknanya, kita tadabbur dia, dan kita amalkan dalam kehidupan. Karena Al-Quran itu adalah ada sinyal yang sangat penting sekali. Satu contoh diantaranya, ketika
almarhum presiden kita B.J. Habibie mendapat pendidikan di Jerman, beliau tidak pernah mendapat nomor 1, tetap nomor 3. Yang nomor 1 adalah orang Yahudi laki-laki perempuan, 1 dan 2. Waktu itu almarhum B.J. Habibie sangat kecewa sekali dengan hasil yang dia raih. Setiap ketemu dengan orang Yahudi tadi, dia tanya itu terus. Setiap ketemu dia tanya. Akhirnya orang Yahudi tadi muak dengan pertanyaan almarhum B.J. Habibie, langsung dia jawab, "Habibie, kami sepertiga malam terakhir kira Al-Quran, baca Al-Quran." Almarhum Habibie terkejut, orang sekafir Yahudi ini kok sampai begitu hebat dahsyatnya membaca Al-Quran, padahal mereka tidak percaya dengan pemilik Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu ada sinyal. Sinyal itu sangat baik sekali. Satu di antaranya adalah tepatnya di Quran surah Ar-Rahman. Ya ma'syarul jin wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hai sekalian jin dan manusia, kata Allah, kau perhatikan bumi dan langit ini begitu luas. Aku yang membangunnya, tapi tidak ada tiangnya. Coba kau lintasi kalau kau sanggup. Tapi sesungguhnya pasti engkau sanggup melakukannya, kecuali dengan sultan. Oleh para ahli tafsir diterjemahkan menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah sinyal yang sangat mahal bagi orang Yahudi tadi. Akhirnya mereka mengadakan penelitian uji coba. Satu saat tertentu akhirnya besi menjadi terbang. Itulah pesawat namanya. Yang hari ini sudah kita rasakan, Medan Haramain itu cuma 7 jam. Kan luar biasa. Nah, padahal mereka diilhami dari Al-Quran milik kita. Inilah kelemahan kita. Nah, setelah mendengar jawaban dari orang Yahudi tadi, sepertiga malam terakhir baca Al-Quran, Habibie pulang ke rumahnya dengan hati dan hati yang duka, sedih, membara, begitu dahsyat sekali. Akhirnya malam harinya dia mencoba, dia juga bangun, kemudian dia berwudu. Setelah itu dia sholat tahajud, dia qira Al-Quran, dia berzikir, dia istighfar kepada Allah. Malam demi malam dilakukannya. Hari berlalu, minggu tiba, dan bulan juga berlalu. Sampai pada semester berikutnya, ternyata hasil pengumuman itu jatuh nomor 1 di tangan B.J. Habibie. Begitu dahsyatnya Allah memberikan sinyal dalam Al-Quran. Kalau kamu mau hebat, mau unggul, mau sukses, kata Allah, maka adakan hubungan spiritual kepadaku. Itu Quran menceritakannya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam keningan malam, Anda ketok pintu langit, kata Allah. Aku sedang berada di Arasy. Aku menunggu doa, pinta, harapan, dan keampunan dari hamba-hambaku. Semuanya itu akan kukabulkan. Begitu dahsyatnya ya, informasi dari Al-Quran yang disampaikan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini penting sekali ya. Menghidupkan malam-malam Ramadan sangat penting sekali ya. Kalau tadi kan baru siangnya, ini malamnya. Kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan melalui salatul lail atau qiyamul lail, qiyamul Ramadan, atau salat tarawih yang kita kerjakan hari ini ya, didasari dengan iman dan keyakinan kepada Allah, serta mampu dia menjaga, mengontrol, mengevaluasi dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan sempat ada satu bagian dari tubuhnya tadi bisa merusak kegiatan amaliyah pada malam harinya. Insya Allah Allah akan ampuni salah dosanya dan kembali dia suci seperti bayi baru lahir dari perut ibunya. Kemudian apalagi? Perbanyak zikir dan istighfar. Ini penting sekali ya. Karena di bulan yang suci, di bulan yang mulia ini, perbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang terbaik adalah dzul zikri la ilaha illallah. Kemudian istighfar, dari mulai istighfar yang sederhana sampai istighfar yang sangat bernilai luar biasa. Namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kalau ini kita baca, insyaallah kita melakukan satu kebaikan di malam harinya, kalau kita meninggal dunia insyaallah akan dapat masuk ke dalam surganya Allah. Begitu juga di pagi harinya kita baca dengan tulus ikhlas, kemudian kita menabur kebaikan selama siang harinya, kita meninggal dunia insyaallah surga tempatnya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa kita bersedekah, baik siangnya maupun malam harinya, karena sedekah ini adalah perbuatan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Satu hari Nabi Musa pernah bertanya kepada Tuhannya, pada Allah, ya Allah, bolehkah aku bertanya kepadamu? Boleh, kata Allah. Dari sekian banyak ibadah yang kau kerjakan, yang mana yang paling kau cinta? Kau dengar Musa, kata Allah, salat kau kerjakan itu untukmu, dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. As-salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang kedua, kata Allah, zikir untukmu, dia dapat membuat jiwamu tenang. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Kemudian yang ketiga, kata Allah, kalau kau kerjakan juga namanya puasa, puasa juga untukmu. Nah, dia dapat menjadi perisai penghalang menjaga kesucian jiwa dan ragamu. Yang mana yang aku cinta, Musa? Yang aku cinta adalah sedekah yang kau berikan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Di situ ada aku berada di sampingnya. Maka berlomba-lombalah kita bersedekah sekecil apapun, ya. Yang penting waspada, walau sedikit pasti ada. Nah, kembali kita tadi, untuk menjaga kesucian ibadah kita ini memang berat sekali. Ada hal-hal yang bisa merusak. Yang pertama adalah mata kita, yang kedua mulut kita, yang ketiga adalah hati kita. Oleh karena itu, mulai pagi ini kita robah mindset mata kita. Jadikanlah mata kita mata yang terindah. Mata yang terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Nah, kemudian mindset mulut kita juga kita robah. Mulut yang terindah adalah mulut yang selalu belajar berkata-kata dengan baik. Kemudian yang ketiga yang membuat juga dosa bagi kita adalah hati. Jadikanlah pagi hari ini hati terindah adalah hati yang selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Saya pikir ini taklim kita, ya, pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Atas perhatiannya, terima kasih. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.